Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di bincang-bincang santai dan cerdas ini. Mudah-mudahan kita bersama dianugerahi kesehatan, keberkahan, kemudahan, kebahagiaan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang belajar yang efektif dan mengasihkan. Tidak sedikit seseorang sulit memiliki mood untuk belajar. Itulah sebabnya banyak pelajar, banyak anak muda yang sulit untuk istiqomah, untuk konsisten dalam belajar. Mengapa? Karena tidak memiliki mood yang bagus untuk belajar. Lalu bagaimana caranya agar mood belajar bisa keluar, agar mood belajar bisa hadir? Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman. Misalnya mencari tempat yang indah, mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang penuh dengan kenangan, atau mendengarkan musik kesukaan kita, mendengarkan puisi, mendengarkan apapun, sehingga kita bisa nyaman. Jangan langsung belajar, biarkan kita merasakan suasana itu enak. Nah, ketika mood belajar itu timbul, saat itulah Anda baru mulai belajar. Maka pembelajaran akan masuk dengan efektif dan efisien. Yang kedua, merangkum pokok pelajaran. Merangkum pokok pelajaran. Kalau Anda membaca buku seluruhnya akan memakan waktu yang cukup lama. Maka pembelajaran tidak akan efektif. Oleh karena itu, bacalah materi yang menjadi inti dari materi itu sendiri. Carilah pokok-pokok dan sub-pokok utama dari materi yang kita baca. Dengan seperti itu, maka belajar tidak perlu banyak, tapi sudah menemukan inti daripada masalah, inti daripada ilmu itu. Bahasa kerennya, kita akan mengetahui grand teorinya apa. Yang ketiga, belajar bersama teman. Belajar bersama teman. Belajar bersama teman ini akan mengasihkan. Di samping kita bisa bercengkrama, bisa bercanda, bisa bertukar pikiran, juga akan mendatangkan mood yang lebih untuk belajar. Yang kedua, kalau kita bisa bersama teman, bisa berbagi. Semestinya kita merangkum sendiri, maka kita bisa berdiskusi dengan teman kita untuk merangkum materi pelajaran yang kita anggap bahwa itu adalah materi substansial, materi yang sangat pokok. Atau Anda bisa berbagi. Kalau materi cukup banyak, Anda bisa berbagi. Teman Anda merangkum bab ini, Anda merangkum bab ini. Dengan seperti itu, maka bisa efektif dan efisien. Setelah sudah dirangkum, maka dijadikan satu, bisa belajar bersama. Nah, keuntungan lain bisa mengevaluasi apakah pembelajaran yang Anda pelajari sudah masuk atau tidak. Bagaimana caranya? Teman Anda menjadi penanya atau memberikan persoalan kepada diri Anda dan adalah yang menjawab. Begitu juga sebaliknya, Anda yang memberikan masalah, Anda yang memberikan tes, dan temannya Anda yang menjawab. Maka dari jawaban kedua belah pihak itulah yang akan meningkatkan, menambah wawasan diri Anda. Yang berikutnya, belajar dengan praktek. Belajar dengan kehidupan nyata. Nah, kalau Anda menemukan teori, maka lihatlah kehidupan nyata. Anda misalnya belajar tentang interaksi sosial, hubungan sosial, maka Anda melihat, hubungkan dengan perilaku keluarga Anda. Kalau hubungan harmonis, berarti ini hubungan asosiatif. Kalau tidak harmonis, berarti disosiatif. Anda bisa menghubungkan dengan dunia nyata. Kalau itu materi IPA, sambil praktek. Karena ilmu yang didapat dari hasil Anda mempraktekkan sesuatu akan lebih melekat pada diri Anda. Anda cukup melihat sebuah buku, dijadikan sebuah tutorial,
kemudian Anda kerjakan, mempraktekkan apa yang ada di dalam buku itu. Maka dengan demikian, yang pertama akan melekat dalam pikiran. Yang kedua, Anda akan menemukan permasalahan-permasalahan sehingga Anda menjadi seseorang yang kritis. Yang ketiga, Anda bisa improvisasi dan inovatif. Ketika Anda sudah mempraktekkan sesuatu, maka tiba-tiba Anda timbul ide untuk memperdalam ilmu itu atau menambah, memodifikasi, berinovasi dari ilmu yang Anda pelajari. Itu pasti akan menghasilkan. Yang berikutnya, belajarlah dengan rutin tapi tidak banyak, tidak lama. Belajarlah rutin tapi tidak lama. Cukup belajar berapa menit, misalnya 15 menit atau bahkan 10 menit, tapi rutin. Maka itu akan menyenangkan ketimbang Anda belajar 2 jam duduk, kemudian hanya 1 kali 1 bulan, hanya 1 kali 1 minggu. Maka lebih baik Anda bacalah buku, belajarlah walaupun hanya sedikit tapi sering, tapi rutin. Itu akan memberikan mood Anda belajar tinggi. Yang kedua, Anda lebih mengingat tentang pelajaran itu. Yang ketiga, Anda lebih memahami. Kenapa? Karena orang yang belajar sedikit, maka otak kita akan fresh. Berhenti dulu ketika Anda capek. Kemudian pada saat Anda sudah hilang capek, belajar lagi. Maka otak Anda akan kembali fresh. Dengan seperti itu, Anda bisa mencerna dengan baik ilmu yang sudah Anda pelajari. Yang terakhir, membuat mengerti bukan menghafal. Membuat mengerti bukan menghafal. Kalau Anda menghafal, maka Anda membuat proposal untuk lupa. Saya ulangi, kalau Anda menghafal, berarti Anda sudah membuat proposal untuk lupa. Bagaimana agar tidak lupa? Maka Anda butuh mengerti. Kalau Anda mengerti, maka akan masuk di otak kita. Maka dengan demikian, Anda bisa menghafal sesuatu yang Anda mengerti. Anda belajar bahasa Arab, mengerti artinya akan lebih mudah menghafal. Anda belajar bahasa Inggris, mengerti artinya akan lebih mudah. Anda belajar sebuah teori dan mengerti tentang teori itu, maka akan mudah masuk ke dalam otak dan ingatan kita. Tapi kalau kita hanya menghafal sebuah teori tanpa Anda memahami lebih dalam, maka materi itu, teori itu yang ada di otak Anda mudah hilang. Itulah sedikit tips belajar efektif dan mengasihkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.